Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Pranokusuma. Pada kesempatan hari ini kita hendak merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan begitu baik menyelamatkan kami dan terus menuntun kehidupan kami sehingga kami dapat hidup sebagaimana kami ada ini, dan kami dapat diberi kesempatan untuk terus mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini kami hendak mempelajari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Yohanes pasal 4 ayat 53 dan 54. Demikian firman Tuhan. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah tanda kedua yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes yang baru kita baca dalam pasal 4 ayat 53 hingga 54, kita membaca bahwa Yesus melakukan berbagai tanda ajaib sebelum apa yang kita baca ini, untuk menunjukkan kemuliaannya, untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa, seperti yang dilakukannya di pesta perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Nah, salah satu tanda dari tanda sebelumnya adalah penyembuhan anak pegawai istana yang sakit parah di Kapernaum. Pegawai itu datang kepada Yesus dengan penuh harapan, memintanya untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Namun Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-50, tanpa melihat tanda atau bukti langsung, pegawai istana itu memilih untuk percaya pada perkataan Yesus. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan hambanya dan membawa kabar baik. Anak yang telah sembuh tepat pada saat Yesus mengucapkan firman-Nya. Kejadian ini membawa dampak besar. Tidak hanya pegawai itu, tetapi seluruh keluarganya juga percaya kepada Yesus. Tanda kedua ini mengajarkan beberapa hal penting bagi kita hari ini. Yang pertama, bahwa iman sejati tidak bergantung pada melihat terlebih dahulu, tetapi pada percaya akan firman yang disampaikan Tuhan. Yang kedua, bahwa kuasa Yesus tidak terbatas atas ruang dan waktu. Dia tidak harus hadir secara fisik untuk melakukan mujizat. Firman-Nya saja sudah cukup untuk menyatakan kuasanya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita ragu atau menunggu bukti sebelum percaya kepada janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa dan kuasanya bekerja meskipun kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Mari saudara-saudara, kita beriman dan menghidupi iman kepada Kristus yang tidak perlu menuntut sebuah tanda. Alami dan rasakan kuasanya melebihi yang tidak kita duga, bahkan yang tidak kita harapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang telah kami baca, kami renungkan. Kiranya firman ini menghidupi kami
untuk kami terus percaya hanya kepadamu. Dan kami tidak perlu untuk mencari-cari tanda, tapi kami percaya Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dan Tuhan punya rencana baik bagi kami. Karena itu kami mohon Tuhan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa, inilah kami semua yang sedia memasuki hari-hari ke depan, hari ini di dalam kuasa kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.